Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race kedua Red Bull Rookies Cup di sirkuit Mugello Italia 2024. Ada pembalap Indonesia yaitu Veda Iga Pratama yang start dari posisi ke-7 dari total kurang lebih 25 pembalap Red Bull Rookies Cup. Nah, sirkuitnya sendiri memiliki spek panjang 5,25 km dan total lebarnya 14 meter. Straight terpanjangnya atau lintasan lurus terpanjangnya itu 1141 meter. Tikungan ke kanan ada 9, tikungan ke kirinya ada 6 ya. Di saat balapan kedua Red Bull Rookies Cup ini lintasannya kering dan clean banget dan pastinya akan tampil ngotot semua pembalap di balapan kedua ini untuk dapat meraih maksimal poin. Nah, pembalap Indonesia Veda Iga Pratama selepas start langsung mengacir ke depan dan mendapatkan posisi terdepan memimpin jalannya balapan di tikungan pertama hingga beberapa tikungan di sirkuit Mugello. Ya, harus menerima disalip oleh pembalap-pembalap Eropa, pembalap dunia di kelas Red Bull Rookies Cup ini, yang dimana rata-rata mereka semua itu usianya muda dan berani banget mengambil resiko untuk bisa menyalip dengan cara yang sangat ya agresif lah kalau kita bicara, kalau kita nonton doang dari rumah, karena memang benar-benar nggak ada kesempatan untuk ya sedikit santai nikung, dia langsung diambil posisinya, nggak ada celah sedikit langsung masuk ke dalam, dan benar-benar itu seru banget. Dan sebenarnya adrenalin kita itu kayak terpacu banget dan kayak deg-degan banget akan terjadi senggolan dan segala macam. Dan terbukti di last lap itu terjadi crash dari pembalap asal Afrika Selatan yaitu Mudli, yang sebenarnya ya kalau bisa saya katakan nggak sengaja juga kesenggol oleh aksi dari Maximo Quiles ya kan, dan beberapa pembalap lainnya yang menyenggol dia dan akhirnya terjatuh. Tapi posisi jatuhnya itu yang ngeri kalau buat saya nonton ya, karena dia terseret ke kanan yang dimana pembalap itu di last corner langsung tancap gas dengan posisi lintasan yang naik seperti roller coaster. Itu pastinya akan nggak kelihatan. Alhamdulillahnya Mudli nggak sampai tersentuh atau ya tertabrak oleh pembalap yang sedang gaspol untuk menuju garis finish ya. Ya alhamdulillah banget sih kalau saya nontonnya, karena ngeri banget dan dia langsung terseret aja ke sisi kanan gravel dan aman, dan dia ya oke lah, tidak ada cedera karena dia langsung bisa berdiri dan dia langsung berjalan menuju pedok ya. Oke, bagaimana dengan Veda Iga Pratama? Kalau kalian nonton pasti akan berpikiran Veda akan tampil kuat seperti race 1 kemarin, di mana bisa bersaing di top 3. Di race kedua ini Veda kita nonton tidak lama untuk berebut di posisi top 3. Ya paling nggak di top 5 pun ya dia cukup berebut juga sepanjang 13 lap ini, dan selebihnya dia masuk di rombongan top 10 ya, di top 10-nya. Dan akhirnya finishnya pun ya secara resminya mungkin saya nggak bisa kasih informasi yang benar, karena memang yang di-share oleh Red Bull Rookies Cup sendiri adalah hasil yang masih salah kalau kita bicarakan, karena hasil sebenarnya seperti ini. Yang juara pembalap Argentina yaitu Valentin Peron, terus juga ada Alvaro Carpe, kemudian ada Brian Uriarte. Sedangkan yang di-share oleh Red Bull Rookies Cup di final resultnya itu seperti ini, yang dimana Maximo Quiles juara, terus ada Rico Salmela, ada Alvaro Carpe. Jadi ini nggak bisa kita pegang. Morelli juga posisinya di sini. Sebenarnya hasilnya yang tadi kita lihat kan. Oke, mungkin kedepannya bakal ada konten klasemen sementara atau klasemen akhir di race kedua Red Bull Rookies Cup di sirkuit Mugello ya, karena klasemennya pun nggak bisa kita percaya nih apa yang mereka share di setelah balapan, karena ya sepertinya apa yang dikoreksi itu belum benar dengan yang hasil kenyataannya. Jadi kita masih tunggu aja nanti update dari Red Bull Rookies Cup sendiri. Mudah-mudahan sih Veda memang mungkin masih tetap sama, finish di posisi 8. Oke. Menurut kalian gimana hasil balapannya? Mungkin ada yang kecewa, ya pasti banyak, karena berharap Veda bakal bisa mungkin podium 3 ataupun paling nggak naik ke finish di posisi 4, start dari 7 ataupun finish di posisi 5 seperti race 1 kemarin. Tapi ternyata Veda sudah berusaha. Saya ngelihatnya di pertengahan lap ya kan, di lap ke-6 itu Veda sudah masuk ke posisi 5, posisi 4 dan maju lagi ke top 3. Namun sayangnya sangat-sangat agresif pembalap lain yang membuat dia, kalau menurut saya nih, kehilangan fokus karena dia sempat tersentuh juga, tapi kamera tidak melihat. Tapi saya sempat lihat titik di mana Veda agak tersentuh oleh salah satu pembalap dan dia mundur ke belakang hingga posisi 8, 9 dan 10. Dan itu pastinya mental dia, konsentrasinya agak terpecah, apalagi itu dia udah masuk ke 2 lap terakhir. Ya akhirnya begini, tidak mendapatkan hasil maksimal. Padahal udah saya itu dari lap 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lap 1, 2, 3, 4 ketika kesempatan Veda di top 3 dia nggak punya karena memang saling sikut-sikut semua pembalap untuk masuk ke depan. Dia coba menahan diri di posisi 7, 8 ya kan, 6. Dan ketika pertengahan lap ban Pirelli sudah mulai maksimal, bisa digeber, bisa dipush lagi, ditekan lagi untuk late brake dan segala macam. Dia langsung masuk ke posisi 6. Posisi 5, posisi 4, dan saya pikir ini kayak Veda di zaman Asia Talent Cup, di mana lap 1, lap awal itu dia tidak terlalu ngotot untuk bisa berada memimpin balapan kalau memang situasinya nggak memungkinkan ya kan. Tapi di pertengahan lap atau di akhir-akhir lap dia mulai masuk ke posisi top 3. Namun strategi kali ini sepertinya tidak cukup berjalan dengan bagus, yang dimana Veda harus puas di posisi 8 karena yang lain juga sama strateginya lebih gila lagi. Apalagi ada Mudzi yang crash, dan itu pastinya pembalap nggak bisa mentokin throttle gasnya karena ya pastinya harus menghindar juga jangan sampai nabrak pembalap lain, karena mereka bersaing di lintasan tapi mereka nggak ingin juga mencelakai pembalap lain, pastinya seperti itu ya. Oke, gini aja, kita nggak akan bahas hasil balapannya karena memang hasilnya kemungkinan akan diupdate lagi, tapi paling nggak untuk posisi-posisi lainnya ya masih sama, tapi ada juga posisi yang berubah. Oke. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.